وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Akhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi penyimak di live streaming kajian mulai mengaji yang semoga selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian. Ketika tidak bisa menghadiri kajian, maka paling tidak kita mengambil bagian untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan melalui live streaming yang ada. Akhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di Masjid Riyadhus Shalihin yang kita cintai ini. Kita masih memasuki jadi kita memasuki bab baru, bab yang ke-12 dari syarah kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi judul baru, bab baru yang berjudul adalah Babul Al-Khawfu 'ala al-Istiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab yang ke-12 ini bab yang menjelaskan terkait tentang motivasi, dorongan untuk selalu memperbanyak, jadi memperbanyak amal-amal kebaikan di akhir-akhir usianya. Jadi seseorang ketika sudah mendekati sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, a'mal ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit orang yang melewati usia tersebut. Ada, tetapi jumlahnya sedikit. Ini yang menjadi rambu-rambu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seseorang ketika sudah memasuki usia 40 tahun dan selanjutnya, maka dia dianjurkan untuk al-istiyadu minal khair, untuk terus menambah amal-amal kebaikan, bukan malah memperbanyak perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini yang dijadikan judul oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang melatar belakanginya. Jadi yang melatar belakangi tentang bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai dalil dalam surat Fatir ayat 37. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirukum. Dan apakah kami tidak memanjangkan waktu atau usia kamu? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memperpanjang waktumu, usiamu? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Dengan perpanjangan waktu ini, maka cukuplah bagimu untuk berfikir, bagi orang-orang yang mau berfikir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'akumun nadhir. Dan bukankah sudah datang kepadamu pemberi peringatan, yaitu seorang rasul. Karena setiap umat itu pasti di situ Allah utus seorang rasul.
Karena kalau ada umat tidak ada Rasul ini seperti main-main, abas. Jadi seperti main-main yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang ingin beribadah tapi nggak tahu ibadah yang benar bagaimana. Ya. Orang ingin beramal soleh tapi tidak tahu bagaimana harusnya cara beramal soleh. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui kebutuhan daripada makhluknya, manusia. Ketika Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pun utus seorang Rasul untuk mengajarkan kepada mereka. Ini surat Fatir ayat 37 yang melatar belakangi tentang bab ini, dan beliau jadikannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai awal bab tentang bab yang ke-12. Kemudian kata beliau, Imam Nawawi rahimahullah, qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, pendapat daripada Ibnu Abbas dan juga para ulama yang lainnya, ma'nahu nu'ammirkum sittina sana. Yang dimaksud dengan bukankah aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, memperpanjang usiamu, ini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan usia itu 60 tahun. Allah memperpanjang usia kalian itu sampai 60 tahun. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yu'aidul hadzal hadits alladhi sanadkuru insyaallah ta'ala. Dan beliau ingin menjelaskan terkait tentang hadis-hadis ini yang mendukung dengan bab ini adalah sangat banyak. Wa qila ma'nahu 18 sana. Ada sebagian pendapat yang mengatakan, bukankah Allah memperpanjang usiamu itu ketika sudah 18 tahun. Ada juga yang mengatakan arba'ina sana, yaitu Allah memperpanjang usia kalian sampai 40 tahun. Dan pendapat daripada Hasan dan Kalbi wa Masruq, ini dinukil dari Ibnu Abbas juga, mereka mengatakan anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sana tafrugu lil ibadah wa qila wal qulub. Jadi menurut penduduk Madinah, sebagaimana yang disampaikan juga oleh Imam Malik, Imam Malik, Imam Darul Hijrah itu, beliau pernah mengatakan, dahulu aku jumpai manusia ketika usia mereka ini sebelum 40 tahun, yatlubuna dunya, mereka itu sibuk dengan perkara-perkara dunia. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, beliau memperhatikan kondisi penduduk Madinah pada waktu itu. Kemudian ketika mereka ini sudah memasuki usia 40 tahun, i'tazalun nas, mereka itu mengasingkan diri dari manusia dan mereka lebih menyibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena para sahabat pun juga banyak usia mereka yang sebelum 40 tahun pun juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan wa ja'akumun nadhir, dan bukankah sudah datang kepada kalian suatu nadhir, memberi peringatan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan jumhur ulama, wan nabi, yaitu yang dimaksud memberi peringatan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila as-sayyid qalahu Ikrimah. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ikrimah, Ibnu Uyainah dan selainnya pun juga sama yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dan jumhur ulama. Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah mengutus kepada kalian seorang nabi ataupun seorang rasul. Kemudian syarah daripada bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukankah aku sudah memperpanjang usiamu? Dari ayat ini khilaf di antara para ulama. Tafsirnya ada yang mengatakan memperpanjang usia kalian itu 18 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan bab ini,
bab tentang anjuran untuk memperbanyak ya amalan-amalan salih ketika sudah di penghujung usia. Ya. Jadi di penghujung usia itu kita nggak tahu apakah di 40 atau 50 atau 60 tahun. Beliau menyampaikan sebagaimana yang menjadikan bab oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang anjuran untuk berbuat kebaikan ketika sudah memasuki yaitu usia-usia batas ya, batas limit dari usia. I'lam anna al-madar ala akhir al-umur kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya usia ini yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la ya'malu bi amali ahli jannah, dia terus setiap hari mengamalkan dengan perbuatan penduduk surga. Ya, rajin sholat, ya, rajin sedekah, kemudian rajin menghadiri kajian, hatta ma yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga itu kecuali satu hasta. Ya. Jadi jarak sehasta ini dekat sekali. Karena Masya Allah, ya, semua amal salih dia lakukan. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fayasbiqu alaihi al-kitab." Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah menetapkan dalam kitabnya Lauhul Mahfuz terkait tentang takdir seseorang, fayamalu bi amali ahli nar. Tapi akhirnya dia mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka, fayadkhuluha. Maka ia pun masuk ke dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kembali, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada juga di antara kalian yang mengamalkan dengan suatu amalan penduduk ahli neraka, hatta ma yakuna bainahum wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka itu kecuali hanya sehasta, fayasbiqu alaihi kitab. Kemudian ia pun mendapatkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz, fayamalu bi amali ahli jannah. Kemudian ia pun masuk ke dalam melakukan amal perbuatan dengan penduduk surga dan ia pun masuk ke dalam surga. Makanya ini hadis yang harus kita yakini bahwasanya sebelum manusia lahir di dunia ini sudah ditetapkan 4 perkara. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, bikatsbi rizki. Rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah. Takarannya, ukurannya itu sudah Allah tentukan. Kemudian ajalnya, kapan ia datang, apakah di usia 40, 50, 60 pun sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian kata Nabi, wasyaqiyyun aw sa'idun, bahagia dan sengsaranya pun juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini sangat berharga sekali bagi kehidupan kita, supaya kita ini tidak takabur dengan amal perbuatan kita. Ya. Artinya ketika orang itu dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melakukan amal-amal saleh, sehingga melihat orang lain yang masih sibuk dengan urusan dunia, orang lain yang masih bergelimang dalam noda dan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun menganggap orang ini adalah orang yang hina atau orang yang mungkin dia penduduk neraka dan sebagainya. Kenapa? Karena sesungguhnya suatu amal perbuatan itu yang akan menentukan adalah di akhir masa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu dilihat di akhir hayatnya. Bisa jadi selama 40 tahun dia melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Jadi istilahnya molimo sudah dikerjakan semua. Kemudian ia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selanjutnya dia memperbanyak amal-amal soleh. Kemudian Allah pun panggil. Inilah kasusnya banyak. Kemudian ada juga orang yang
selama hidupnya itu Masya Allah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya terus tilawatul Quran, menjaga salat sunnah rawatib, kemudian juga rajin bersedekah berinfak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan baginya syaqiyun, termasuk orang yang sengsara, akhirnya dia pun mengalami futur, bahaya. Kalau orang sudah sering menghadiri kajian, kemudian ia futur dan tidak ada yang memberikan nasihat kepadanya, maka kefuturan ini seringkali lebih dahsyat daripada sebelum dia mengenal sunnah, sebelum dia hijrah mengikuti kajian-kajian sunnah. Dan ini banyak sekali kasus-kasus yang ada. Bukan hanya berlaku bagi orang-orang awam, tapi para ulama, salafal ulama pun juga jatuh ke dalam fitnah ini. Fitnah dengan wanita, fitnah dengan dunia, fitnah dengan pemahaman dan lain sebagainya. Akhirnya yang dahulu dia Masya Allah rajin menyampaikan ilmu, tetapi dia terfitnah dengan dunia dan ia pun menjadi orang-orang yang aklani, orang-orang pemuja akal. Kemudian ia pun mengikuti dengan pemahaman-pemahaman sekuler, waliyadzubillah. Dan ini terbukti, bukan kisah fiktif tapi kisah nyata. Ini makanya kita ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang selalu membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang telah membolak-balik hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agama dan ketaatan. Jadi harusnya kita bersyukur ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita di saat iman kita down, di saat kita ini sedang futur, kemudian ada yang menasihati kita untuk mengikuti kajian lagi. Ini alhamdulillah. Meskipun dia merasa kamu tidak tahu urusan saya, kamu arti urusanku itu sibuk, banyak musibah, banyak ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa jadi dengan nasihat itu adalah Allah sebenarnya ingin mengajak dia ke jalan yang lurus melalui orang-orang yang telah dekat dengan mereka. Tapi kalau dia tetap tidak mau, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan taufik kepadanya untuk memperbanyak amal-amal soleh yang ada. Inilah tentang faedah dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa lihada kana min ad-du'a. Oleh karenanya doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'ala khairu amri akhirah wa khairu amali khatim. Ya Allah, jadikanlah di akhir umurku itu adalah kebaikan, jadi kebaikan-kebaikan untuk beramal saleh. Jadi menutup usia itu dengan amal-amal saleh. Wasahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man kana akhiru kalami fi dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan kembali, falladzi yanbaghi lil insan, maka seyogyanya bagi seorang manusia, kullama tala bihil umur, ketika umurnya ini bertambah, maka jangan bangga dengan mengadakan ulang tahun, selamat ulang tahun. Harusnya dia bersedih. Kenapa? Karena semakin tambah umur berarti jatah dia hidup di dunia ini berkurang. Tapi bagi orang-orang kafir, ketika dia itu bertambah umur mereka pun merasa senang, bangga dengan ucapan-ucapan happy birthday, selamat hari ulang tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka itu termasuk dari mereka, orang-orang Nasrani. Karena perayaan daripada selamat ulang tahun ini tidak pernah diajarkan Nabi, para sahabat, tabi'in, dan para ulama atau para a'immah al-arba.
Jadi imam yang keempat tidak pernah menghalalkan dengan adanya ucapan selamat ulang tahun. Kenapa? Karena sejatinya ketika bertambah usia itu adalah semakin berkurang jatah dia hidup di dunia. Sehingga Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dia pernah mengutarakan manusia hidup di dunia itu hanya 3 masa kata beliau. Masa yang pertama itu adalah al-ams, kemarin, itu yang sudah tidak mungkin kita putar. Kita ulangi lagi meskipun hanya 1 detik. Kemudian kata beliau yang kedua, masa yang kedua adalah sekarang, saat ini. Ini milik kita, waktu ini adalah milik kita. Kemudian masa yang ketiga adalah hari esok. Dan hari esok itu tidak ada yang tahu. Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang itu yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Ya, hari esok ingin bertobat tapi ajal sudah menjemput duluan, belum sempat bertobat. Ingin hijrah tapi ajal sudah menjemput duluan, sampai dia belum hijrah. Ya. Meninggal dunia adalah di atas kekufuran, di atas kemaksiatan. Akhirnya Anda pun termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Kama annahu yanbaghi lisyab aidan an yakthura min al-a'mal salihah. Sebagaimana sepatutnya bagi para pemuda, jadi yang masih muda, yang masih remaja, pun juga jangan tertipu dengan usia masa muda. Karena banyak di antara anak-anak muda yang mereka mati meninggal dunia pun di usia yang masih muda belia. Ya, karena syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit terlebih dahulu, dan syarat mati tidak harus dia itu untuk menunggu masa-masa yang dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad yu'akhkharu mautahu. Ya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ajalnya atau menyegerakan. Lakin la syakka anna man taqaddama bihi sin fa huwa aqrab ila al-maut. Tapi ketika seseorang ini yang usianya ini bertambah banyak, ini menunjukkan juga lebih dekat dengan adanya kematian. Minasyab, daripada anak muda. Li'annahu intaha al-umr. Karena batasnya, limitnya hidup di dunia ini berarti sudah habis. Ya. Orang yang sudah rizkinya itu sudah habis, sudah mendekati limit, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Ya. Jadi antara rizki dan ajal ini berbanding lurus. Kalau kita masih hidup di dunia berarti rizki kita masih ada. Tapi kalau rizki seseorang ini sudah habis, meskipun depositnya, saldonya itu masih ratusan juta, tapi kalau rizkinya sudah habis, ya dia sudah harus pindah alam. Ya. Harus pindah alam, tidak lagi di dunia, tapi di akhirat, di alam barzakh. Sehingga rizki itu, kata para ulama, sesuatu yang bisa kita nikmati. Itu adalah rizki. Bukan angka-angka yang ada di saldo. Itu belum tentu milik kita. Ya. Bukan juga berupa aset-aset yang besar. Itu juga belum tentu milik kita. Belum tentu kita bisa menikmati aset-aset maupun saldo yang ada. Tapi yang dimaksud rizki adalah yang bisa kita manfaatkan untuk beramal salih, untuk kebutuhan diri kita, keluarga kita. Itulah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. ثم ساق المؤلف قوله تعالى أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. Bukankah aku sudah memperpanjang usia, ya, supaya kalian mau berfikir, bagi orang-orang yang mau berfikir di dalam. Ya. Jadi ma di sini adalah ma nakirah yang sifatnya umum, ya. Supaya manusia itu mau berfikir ketika Allah panjangkan usia. Ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya. Awalan nu'ammirukum amran yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nabi. Dan juga sudah datang kepada kalian suatu pemberi peringatan
yaitu para nabi dan rasul. Wa hadzal umur, ya, umur ini, usia ini khilaf di antara para ulama tafsir. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memperpanjang usianya itu kalau dia sudah 60 tahun. Kalau 60 tahun ini berarti Allah sudah memperpanjang usianya, ya. Karena umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara sittin ila sab'in, ya, 60 sampai ya 70 tahun. Jadi itu rambu-rambu kita bisa mempersiapkan diri, ya. Ketika usia panjangnya sudah 50, oh berarti ya, kalau sesuai dengan usianya Nabi Muhammad, berapa tahun usia Nabi Muhammad? 60, 63. Ya kita mulai hitung-hitung, ya. 63, 50 ke 63 berarti berapa tahun lagi? 13. Kalau sekarang 60 berarti masih berapa lagi? 3 tahun. Itu kita mulai berpikir. Kalau sudah melewati 65 tahun berarti itu bonus. Jadi bonus yang harus digunakan sebaik mungkin. Jadi kita mulai menghitung, ya. Kita mulai menganalisis, kita mulai mempersiapkan diri. Ya. Karena hidup di dunia itu ya tidak lama, 60-70 tahun. Ya. Nanti akan ganti generasi berikutnya. Generasi penerus itu nanti yang akan ya mengisi dunia. Kemudian kata para ulama tafsir, bukankah aku telah memanjangkan usia kalian wahai manusia? Ya. Jadi ketika usia itu 60 tahun atau usia 40 tahun atau usia itu adalah usia buluq, ya, usia balik. Ya, karena ayat ini umum. Allah tidak menentukan usia berapa tahun Allah memanjangkan umur manusia. Jadi inilah yang dimaksud dengan teka-teki. Jadi teka-teki kehidupan itu seperti itu. Karena kalau Allah tentukan, bukankah aku panjangkan usia kalian sampai 60 tahun, manusia akan lari. Wah nanti, saya masih 20, masih 30, 40, masih lama. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini menjadikan ayat ini belum ada kejelasan usia berapa tahun. Karena Allah yang Maha mengetahui. Manusia itu usianya sudah tercatat dalam kitabnya Lauhul Mahfuz. Tapi belum Allah kasih kisi-kisi. Ya. Kisi-kisinya berapa tahun sih? Itu hanya prediksi para ulama tafsir. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 18 tahun. Di waktu usia balik dan lain sebagainya. Ya, itulah teka-teki yang Allah berikan di dalam ayat ini. Tapi Allah tidak berikannya. Dalil secara qat'i hanya kisi-kisinya bisa 18, bisa 40, bisa 60, bisa 70. Ya. Sehingga kata para ulama, ya, wa hadza yakhtalif bi ikhtilafil ahwal. Sehingga para ulama ini khilaf dalam memahami usia berapa sih Allah itu memanjangkan manusia. Faqad yakunul insanu yatadakkaru fi aqalli min 18 sana. Bisa jadi manusia itu dia berpikir ketika sudah berusia 18 tahun. Kenapa 18 tahun? Karena 18 tahun ini waktu yang manusia itu sudah masuk masa baliknya. Jadi masa balik itu 18 tahun itu rata-rata sudah masuk. Karena masa balik itu berbeda-beda juga. Ada yang dia anak baru usia 9 tahun ya sudah balik. Terutama wanita. Ya. Wanita ketika sudah menstruasi berarti orang tuanya harus peka dengan anaknya. Dia wajib untuk menutup auratnya. Karena anak ini sudah sempurna, anak ini sudah mendapatkan beban syariat Islam. Jangan terus kasihan masih kecil. Masih kecil tapi sudah balik. Ya. Maka ini orang tua tidak lagi akan menanggung dosa anaknya, tapi anak akan menanggung dosanya sendiri ketika sudah balik tapi tidak sholat, sudah balik tetapi tidak berpuasa. Ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan bisa jadi usia itu adalah 18 tahun ketika seseorang itu sudah mengalami masa balik. Kemudian kata beliau, wa ma yakunu hauluhu minal bai'ah as-salihah. Bisa jadi waktu itu adalah sesuai dengan kondisi yang ada, dengan beramal saleh. Ya.
yaitu Allah sekali lagi memberikan ayat yang masih global. Allah tidak sampaikan secara pasti karena Allah ingin memberikan kepada kita ini supaya kita mau berpikir. Kita mau berpikir. Karena kalau orang ini sudah diketahui timeline, deadline-nya nanti proyek ini harus diselesaikan sampai tanggal 30. Nah, ini kan berarti sudah ada timeline-nya. Berarti sebelum tanggal 30 harus selesai. Tapi ketika nggak ada timeline, kan kebiasaan kita ini kan menunda-nunda waktu, menunda tugas kita. Wah nanti dan selesai. Begitu juga dengan ayat ini. Allah belum menjelaskan sampai kapan sih batasan umur manusia, karena manusia ini berbeda-beda. Ada yang 10 tahun, ada yang baru lahir sudah dipanggil oleh Allah, ada yang ketika balik sudah dipanggil oleh Allah. Ada di usia 30 tahun, ada di usia 40, ada usia 50, 60 dan sebagainya. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis besar, secara global sudah memberikan rambu-rambu antara 60 dan 70 tahun itu di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, waja'akumun nadir, dan bukankah sudah datang kepada kalian seorang rasul? Fasahihu annal muradu bin nadir an-nabi. Yang dimaksud dengan waja'akumun nadir, bukankah sudah datang kepada kalian seorang nabi, seorang pemberi peringatan, itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini adalah isim jins. Nadir ini adalah isim jins yang menunjukkan itu syumul. Yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina ar-rasul ladina min qabli. Jadi sebelum dari para rasul-rasul sebelumnya, ya. Jadi para nabi, para rasul sebelumnya telah memberikan peringatan kepada umatnya, dan Nabi Muhammad pun memberikan peringatan kepada umat. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jadi satu ayat ini kalau kita kaji dengan beberapa tafsir yang ada, fal wajib 'alal insan an yahrisa fi akhir umrihi 'alal iktsari min at-ta'ati. Maka wajib bagi manusia untuk selalu semangat. Ya. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini Masya Allah, ya. Artinya kitab ini memberikan target, memberikan motivasi, dorongan untuk terus beramal saleh. Bab sebelumnya kita membahas tentang bab mubadarah, bab yang ke-11. Anjuran kita untuk menyegerakan amal-amal saleh. Dan bab yang ke-12 ini, awal bab ini, beliau memberikan judul untuk anjuran memperbanyak. Kalau sebelumnya itu bersegera, kalau sekarang memperbanyak amal-amal solehnya. Jadi ini Masya Allah kitab yang sangat motivasi. Jadi tidak perlu kita membaca kitab Fadhailul A'mal yang mana itu hadis-hadis yang dhaif. Tapi dengan kitab Riyadhus Shalihin ini sudah cukup bagi kita. Bagi orang yang sedang foto, bagi orang yang malas beribadah, malas untuk menghadiri kajian, maka disampaikan dengan untuk bersegera atau memperbanyak menambah amal-amal soleh ini, karena ini adalah sesuatu yang pasti yang akan dialami oleh manusia. Oleh karenanya beliau Syekh Utsaimin menjelaskan apa yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, hendaknya kita untuk terus beramal soleh. Kita mau perbanyak amal soleh. Jangan pernah kita ini merasa puas. Jadi pernah merasa puas. Jadi ada dahulu sebagian jamaah haji itu dia merasa kalau sudah melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu katanya surplus. Jadi katanya itu sudah sisa-sisa pahalanya daripada dosa yang dia lakukan. Maka ini orang yang makruh, orang yang tertipu. Jadi katanya sudah turah-turah pahalanya. Karena satu kali rakaat di Masjidil Haram berapa pahala? 100 atau 1000? Ya, 100.000. Kalau di Masjid Nabawi 1000. Di Masjidil Aqsa 500. Dibandingkan kita sholat di sini sekarang di Indonesia. Ya, orang ini tertipu karena menganggap saya sudah haji, sudah umrah, sudah surplus 40 hari misal. Sholat terus di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Kalau dihitung-hitung lebih banyak, ya, 40 hari daripada umur kamu di dunia. Ya, kamu melaksanakan di Indonesia 60 tahun ini, kalau digunakan untuk sholat terus itu hanya
membutuhkan waktu 270 tahun. Ya. Sedangkan saya sudah sekian banyak itu. Ini orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan amal-amal yang dia lakukan. Karena dia nggak tahu apakah amalannya diterima atau tidak, ya. Atau yang lain sebagainya. Jadi sekali lagi hendaknya kita untuk selalu semangat, ya. Meskipun kita sudah melakukan amal-amal kesalehan, tapi kita tetap untuk motivasi tinggi melakukan amal-amal yang saleh. Wala siyama ma wajaballahu alaihi. Terlebih lagi dengan amalan yang Allah wajibkan bagi salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu dan sebagainya. Wa an yakthura minal istighfari wal hamd. Dan hendaknya dia memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak tahmid, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, idza jaa nasrullah wal fath. Jadi ayat ini Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya, dalam surat An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah kepadamu wal fath. Al-fath artinya menaklukkan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad melihat manusia ini berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaknya kalian, engkau wahai Muhammad, bertasbihlah subhanallah. Ya, fasabbih bihamdi rabbik. Memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid, wastaghfir dan istighfar. Ini 3 ini. Ketika orang ini sudah mendekati ajalnya, perbanyak 3 ini. Dalam surat An-Nasr Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad fasabbih, ya, bertasbihlah engkau wahai Muhammad bihamdi rabbika, ya, kemudian bertahmid, dan juga yang ketiga beristighfar. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi taubat. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam surat ini, yuqalu innaha akhirus surat. Jadi ada berpendapat di antara ulama, surat ini adalah surat yang terakhir. Jadi surat terakhir itu bukan surat An-Nas. Karena surat An-Nas itu hanya urutannya. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas 114 surat. Itu urutannya. Tapi surat yang terakhir sebagian ulama mengatakan surat An-Nasr. Jadi idza jaa nasrullah. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, di dalam akhir surat ini yang diturunkan kepada Nabi SAW ada suatu kisah yang sangat menakjubkan. Kisah apa? Kisah daripada orang-orang Ansar. Orang Ansar itu berarti penduduk mana? Penduduk Mekah atau Madinah? Orang Ansar Madinah. Ya. Kalau Muhajirin itu orang yang hijrah, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya kaum Muhajirin. Kaum Ansar itu adalah orang yang penduduk Madinah yang menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang mempersiapkan diri untuk membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan jiwa raga dan harta yang mereka miliki, yaitu orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ini mereka pernah mengatakan, menyampaikan, kalau bahasa sekarang itu yang memberikan aspirasi kepada pemimpin. Ini terkadang ayat ini, bukan ayat, hadis ini dipelintir, ini loh dalil bolehnya demonstrasi. Ini kan aspirasi dari rakyat kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Ansar? Mereka mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, limada tudna Abdullah bin Abbas wa huwa minasyabab wa la tudna syabab. Wahai Umar bin Khattab, kata orang-orang Ansar, kenapa engkau ini lebih memilih adanya pendekatan kepada Abdullah bin Abbas, yang itu juga termasuk masih muda beliau. Abdullah bin Abbas itu termasuk sahabat yang junior, daripada memilih pemuda-pemuda kami dari kalangan Ansar. Itu kata orang-orang Ansar. Maka sahabat Umar, wa kana Umar radhiyallahu anhu yanzilu nas manazilah. Sahabat Umar ini pun juga beliau yang mengurus segala urusan, ya, urusan manusia,
urusan rakyatnya. Fil ilmi wad din. Dan sahabat Umar ini mengambil orang-orang terdekat. Jadi harusnya yang menjadi penasehat pemimpin itu orang yang berilmu, ulama, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab mengambil orang yang paling alim, orang yang paling faqih, meskipun dia itu masih muda belia. Jadi masih muda belia Ibnu Abbas. Karena di sana masih banyak sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang lebih tua dari Abdullah bin Abbas. Tapi kenapa sahabat Umar ini memilih sahabat Abdullah bin Abbas? Itu yang menjadi pertanyaan dari orang-orang Ansar. Tapi kisah ini tidak familiar, sehingga tidak dijadikan sebagai dalil untuk bolehnya memberikan aspirasi ataupun demonstrasi menasihati kepada pemimpin. Tapi ini hanya sekedar pertanyaan. Jadi istilahnya ya sama. Artinya kenapa sih sahabat Umar tidak memilih dari pemuda-pemuda kami? Kenapa lebih mengutamakan pendekatan kepada Abdullah bin Abbas saja? Maka sahabat Umar bin Khattab ini memilih seseorang ini bukan asal-asal, bukan karena usianya, bukan karena kesepuhan. Sekarang buat apa kalau orang yang tua tetapi nggak paham apa-apa? Agama, ilmu agama juga nggak paham, ilmu duniawi, ilmu tentang politik misalkan nggak paham, ilmu tentang siasat nggak paham, ilmu tentang ketatanegaraan nggak paham. Terus apa yang ingin didapatkan kalau hanya sepuh? Karena kesepuhan itu sepuh. Kalau nggak punya apa-apa dia sepuh, jadi nggak ada manfaat. Manfaat untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat belum bisa. Tapi sahabat Umar bin Khattab ini mengambil sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu karena sahabat ini memiliki keutamaan. Di antaranya, sahabat Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi. Allahumma faqih. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas itu dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi sahabat yang sangat menonjol dalam masalah tafsir itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga di sana ada buku pendapat khusus Ibnu Abbas menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di antara murid-murid beliau menjadi ulama tafsir semua, seperti Qatadah, kemudian Ikrimah, kemudian ada lagi yang Mujahid, ada lagi Muqatil. Itu murid-murid Abdullah bin Abbas. Terbukti bahwa Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat ahli tafsir, mufassir ayat. Sehingga dites oleh sahabat Umar bin Khattab, coba kamu terangkan, coba kamu tafsirkan tentang surat An-Nasr ini wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa saya harus memilih kamu daripada pemuda-pemuda yang lain? Maka istilahnya ingin dipresentasikan, coba kalau kamu bisa dibandingkan pemuda-pemuda yang lain. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ngetes kepada sahabat Abdullah bin Abbas, coba kamu jelaskan tafsir ini, surat An-Nasr ini tafsirnya bagaimana? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aqulu inna hadhihi surah na'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dalam ayat ini mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendekati ajal. Nah, ulama yang lainnya, para pemuda, para sahabat yang lainnya langsung bengong gitu. Sampai sedalam itu ayat ini menjelaskan Nabi bahwa Nabi itu sudah mendekati ajal. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pertolongan kepada beliau, menaklukkan Fathul Makkah, kemudian manusia masuk Islam berbondong-bondong, dan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk fasabbih, untuk bertasbih, bihamdi, dengan tahmid, dengan istighfar. Itulah pendapatnya tafsir daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga kalau kita lihat bagaimana para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau ini pernah dijadikan sebagai mufti, memberi fatwa ini di usia 15 tahun. Coba 15 tahun anak-anak sekarang di usia berapa? Di tingkat apa? SMP. Tapi Imam Syafi'i ini sudah diangkat menjadi mufti.
Di sana itu banyak ulama-ulama senior, kenapa tidak dipilih? Ya. Jadi begitulah ya. Para ulama itu mereka lebih paham, orang ini dijadikan sebagai amir, orang ini dijadikan sebagai mufti, orang ini yang dijadikan sebagai mu'alim bukan dilihat dari usia, ya, bukan dilihat dari muda, tetapi dilihat dari kompeten, mampu atau tidaknya. Itu yang saya sampaikan, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Maka pemahaman ini adalah pemahaman yang sangat menakjubkan. Ya. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas itu bisa menafsirkan secara rinci, ya, dengan tafsir yang tepat. Ya. Ikhdana umruka bil istighfar wa tasbih bihamdi azza wa jalla. Ya, hendaknya bagi kita semua. Jadi ketika mendengarkan ayat-ayat ataupun tafsir, itu meskipun ayat ini berkisah tentang detik-detik menjelang ajalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ayat ini berlaku bagi umatnya. Karena dalam kaidah tafsir disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi, yang menjadikan pelajaran itu dengan keumuman lafaz, la bi khususis sabab, bukan dengan kekhususan sebab-sebab asbab nuzul itu diturunkan kepada Nabi. Jadi meskipun ayat-ayat ini berkisah tentang umat-umat dahulu, tapi kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut. Begitu juga dengan surah An-Nasr, meskipun ini adalah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad ketika menjelang detik-detik ajal menjemput beliau, maka Allah perintahkan dengan 3 hal tadi, ya, dengan untuk bertasbih, kemudian tahmid dan istighfar. Selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengutarakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da unsilat alaihi hadhihi surah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan surat ini, surat An-Nasr, karena sebagian ulama ini surat terakhir dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakthuru an yaqula fi ruku' was-sujud. Maka setelah ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar dalam sholat beliau. Ya. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika ruku dan sujud memperbanyak 3 zikir tadi. Ya. Nabi membaca ketika ruku dan sujud, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu doa yang terus dilafalkan Nabi setelah ayat ini turun kepada Nabi, dan itu ayat menjelang detik-detik ajalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ruku, ketika sujud, beliau berdoa dengan ini, ya, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Kita pun juga bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tsara minha fi ruku' was-sujud kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah untuk membaca zikir tadi, ya, tasbih, tahmid dan istighfar ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwatul Islam azza wa jalla, ini masih mukaddimah, ya. Mukaddimah tentang bab untuk anjuran mempertambah, ya, memperbanyak amal-amal sholih ketika di akhir-akhir, ya, usianya ataupun detik-detiknya seseorang sudah memasuki usia tadinya, sudah melewati 40 tahun, ya, 50, 60, maka sangat pas materi ini bagi orang-orang sepuh. Meskipun, ya, banyak yang masih muda pun tidak tahu usia kita sampai berapa tahun di dunia. Dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita masuk hadis yang pertama dari bab yang ke-12 tentang anjuran untuk menambah amal-amal salih di akhir hidup kita. Tafi bihadzal qadam bi kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.